Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي.
والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal.
Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Smona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari.
Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Smona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights,
Serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman.
Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut.
Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api.
Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan.
Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel.
Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Suni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni,
Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina
Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC
untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat
mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas,
Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان
صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasihat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasihat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya.
Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة. استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي.
والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal.
Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari.
Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Samona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights,
Serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman.
Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut.
Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api.
Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ فلسطين البالستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan.
Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel.
Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ فلسطين البالستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni,
Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina.
Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC
untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat
mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas,
Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان
صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya.
Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة. استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي.
والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasihat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasihat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal.
Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas.
Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut.
Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini
punya Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi.
Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel
menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel.
Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni,
Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina
Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC
untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat
menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas,
Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya.
Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ فلسطين البالستي
والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal.
Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari.
Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Samona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights,
Serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman.
Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut.
Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika Swiss untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel.
Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni,
Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina.
Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC
untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat
mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas,
Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة. استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita.
Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ فلسطين البالستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة وحققت العملية هدفها بنجاح
إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal.
Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara.
Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel,
Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran.
Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat.
Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik.
Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel.
Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni,
Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina
Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC
untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, Hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat
mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas,
Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان
صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasihat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasihat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya.
Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة. استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي.
والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Suni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, Sana, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal.
Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari.
Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Samona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights,
Serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman.
Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut.
Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api.
Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Suni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan.
Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel.
Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni,
Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru.
Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC
untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat
mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas,
Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان
صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Suni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya.
Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة. استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.
Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api.
Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah.
Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona
telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ فلسطين البالستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut.
Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api.
Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Suni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan.
Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel.
Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni,
Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina.
Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC
untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat
mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas,
Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان
صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya.
Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ فلسطين البالستي
والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal.
Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Smona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari.
Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Samona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ فلسطين البالستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights,
Serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman.
Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut.
Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api.
Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Suni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan.
Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel.
Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة. استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni,
Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina.
Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC
untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat
mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas,
Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, Hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان
صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah, SANA, memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya.
Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ فلسطين البالستي
والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal.
Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Smona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari.
Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Samona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights,
Serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini mempunyai Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman.
Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut.
Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api.
Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan.
Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiad dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel.
Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat menjegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. حتى Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Suni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni,
Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina.
Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sumi Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC
untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, Hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Selain itu, 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah. Kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman terjadi di Kiryat Samona, Israel. Kebakaran merusak infrastruktur komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi di pemukiman tersebut. Selain itu, kebakaran hutan juga memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara. Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Kebakaran lain terjadi di sebuah hutan di Israel Utara pada hari Selasa yang disebabkan oleh rudal pencegat. Dugaan infiltrasi drone dari Lebanon telah memicu pertahanan udara di utara Safed pada Selasa pagi. Pecahan peluru dari intersepsi menyebabkan kebakaran, tetapi tim penyelamat segera dikirim untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah di Israel Utara selama berjam-jam pada hari Senin malam yang disebabkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Setelah Hizbullah, Houthi Yaman menargetkan situs militer di kota pelabuhan Israel, Eilat, dengan rudal balistik baru pada hari Senin. Ini pertama kalinya Houthi menyerang posisi militer Israel dengan rudal balistik tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya di X mengumumkan pasukan rudal kelompok Houthi menyerang posisi militer di Eilat dengan rudal balistik terbaru. Rudal tersebut yang merupakan buatan domestik diberi nama Palestina. Sari dalam pidatonya mengklaim operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina yang memerangi Israel di Gaza. Yahya Sari berjanji melanjutkan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina sampai Israel menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel di Eilat
mencegat rudal balistik yang datang dari arah Laut Merah. Diberitakan oleh Xinhua, kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman mulai November lalu meluncurkan rudal balistik dan drone. Houthi menargetkan Israel Selatan dan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal ini dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي، والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى. Said Abyar, penasehat militer Korps Pengawalan Revolusi Iran, tewas dalam serangan Israel pada Senin dini hari. Dia tewas dalam serangan Israel di Aleppo, Suriah Utara. Menurut kantor berita Sunni Tansim, serangan terhadap titik-titik militer di Aleppo menyebabkan seorang penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC tewas. Pihaknya mengidentifikasi pejabat tersebut sebagai Said Abyar, namun tidak memberikan secara rinci mengenai aktivitasnya di Suriah. Menurut laporan Shiran Observatory for Human Rights, serangan militer Israel ke Suriah menyasar basis milisi yang disokong militer Iran. Mereka mengatakan serangan udara jet tempur Israel menyasar sebuah pabrik di kota Hayan, wilayah utara Suriah. Pabrik tersebut diyakini oleh IDF digunakan untuk menampung milisi pro-Iran. Tercatat 12 orang tentara bayaran Iran tewas akibat serangan tersebut. Menurut penghitungan awal, dalam serangan udara Israel terhadap sebuah posisi di kota Hayan, utara Aleppo, memicu ledakan kuat di sebuah pabrik. Kementerian Pertahanan Suriah juga membenarkan kabar serangan Israel itu. Sebelumnya, kantor berita rezim Suriah Sana memberitakan serangan udara Israel menyebabkan korban tewas dalam jumlah yang belum ditentukan. Ini adalah serangan kedua yang dilaporkan terhadap negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul serangkaian serangan udara sejak invasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Beberapa sumber mengatakan target tersebut berafiliasi dengan pasukan yang didukung Iran di wilayah itu. Belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Israel mengenai serangan tersebut. Swiss bersedia menangkap para menteri Israel dan pemimpin gerakan Hamas ketika mereka berada di Swiss. Namun, jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Pada hari Senin 3 Juni, Swiss menyebut jika surat perintah tersebut disetujui oleh hakim ICC, maka negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC harus menerapkan perintah dan menangkap orang-orang dalam daftar tersebut jika mereka berkunjung ke negaranya. Pernyataan Swiss ini menyusul Jerman yang mengatakan akan menangkap para pemimpin Israel dan Hamas jika mereka berada di wilayahnya. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka masih menunggu keputusan ICC untuk memastikan apakah Jerman akan menangkap para pemimpin Israel jika mereka berkunjung ke wilayahnya. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, lalu Komandan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas,
Muhammad Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas di Qatar, Ismail Haniyeh. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan latar belakang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel di jalur Gaza. ICC juga mengeluarkan surat tersebut terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan, termasuk menyebabkan kelaparan, pembunuhan berencana, dan pemusnahan. Meski jaksa ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan tersebut, hakim ICC belum mengabulkannya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Hizbullah meluncurkan pawai rudal dan roket ke wilayah Israel Utara pada hari Senin malam dari Lebanon. Rentetan serangan tersebut membuat wilayah itu mengalami kebakaran yang besar. Pemadam kebakaran Israel butuh 9 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiat dan Kahal. Rute 85 yang menjadi penghubung Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus karena kebakaran besar yang juga mengancam pemukiman Kahal. Dilaporkan bahwa polisi pendudukan Israel memblokir rute 85 di kedua arah. Otoritas